Dan pemirsa, sekarang yang menjadi sorotan adalah Keraton Agung Sejagat. Dan sebenarnya apa yang menjadi latar psikologi seseorang bisa mengaku sebagai raja atau pemimpin spiritual? Langsung saja kita membahasnya di Selamat Pagi Indonesia karena kita sudah kehadiran psikolog personal growth Linda Setiawati. Selamat pagi Mbak Linda, apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Sarah, baik-baik. Selamat datang di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih. Mbak Linda, kalau tadi Mbak Linda sudah lihat kan tadi seperti apa ada prosesi dari Keraton Agung Sejagat dan juga beritanya yang sudah menjadi headline beberapa hari belakangan ini. Tanggapannya apa sih Mbak sebagai seorang psikolog melihatnya? Oke. Pertama, kalau misalnya saya pertama kali baca tentang berita ini, ada seseorang yang kemudian mendirikan kerajaan, kemudian mengaku dirinya sebagai raja. Pertama kali ketika saya membaca, kalau misalnya di dunia saya, dunia psikologi klinis, saya langsung kepikirannya adalah tentang waham. Masuk waham. Waham. Apa itu waham? Iya kan? Pertanyaannya apa itu waham? Waham itu adalah suatu keyakinan yang sebenarnya tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya terjadi, tapi diyakini dengan teguh oleh orang yang bersangkutan. Jadi walaupun di sekitarnya, di lingkungan sekitarnya bilang itu tidak benar, tapi dia punya keyakinan yang teguh, benar kok. Apa yang gue percaya ini benar kok gitu. Itu yang kita sebut sebagai waham. Ketika saya baca tentang si Raja dan Ratu ini, yang kita sebut sebagai wahamnya, jenisnya ada banyak sebenarnya waham itu. Kalau yang ini spesifiknya adalah waham-waham kebesaran. Waham kebesaran. Yes. Mungkin sudah banyak yang juga dengar tentang waham kebesaran. Sesuai dengan namanya, kebesaran berarti seseorang ini merasa yakin bahwa dirinya itu seseorang yang spesial, seseorang yang punya kekuatan khusus, atau mungkin kekuasaan khusus, ataupun mungkin kepintaran khusus. Contohnya, menjadi titisan nabi, menjadi seorang raja, Atau sini titisan Majapahit. atau kalau titisan kasus Majapahit, ini. betul, seperti itu. Jadi dia menganggap dirinya spesial, ada sesuatu yang khusus lain dibandingkan orang lainnya, yang pada kenyataannya sebenarnya tidak demikian loh. Tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Yes. Tapi apa sih sebenarnya yang menyebabkan seseorang bisa terjerumus atau mungkin dapat waham-waham tersebut, Mbak Linda? Kalau kita ngomongin soal penyebab munculnya waham, bisa beberapa faktor. Apakah memang secara genetik? Maksudnya sudah ada latar belakang keluarganya, dia punya resiko mengalami yang sama lebih tinggi. Belum tentu, tapi punya resiko yang lebih tinggi mengalaminya juga. Selain dari dirinya sendiri, faktor-faktor biologisnya, ada juga faktor lingkungan. Apakah memang dari latar belakangnya ada masalah trauma tertentu? Trauma seperti apa biasanya? Bisa banyak hal sih Mbak sebenarnya. Kita bisa contoh misalnya kalau dia sebagai korban yang dulunya dibully, tidak punya kekuatan untuk melawan. Mungkin saja waham yang muncul adalah orang yang sangat berkuasa untuk menegasikan apa yang dulu dia tidak bisa, dia memunculkannya seperti itu. Itu salah satu contohnya saja. Tapi kalau untuk kasus ini, setelah saya baca lebih lanjut beritanya, saya merasa bahwa belum bisa mengatakan apakah ini benar-benar ada waham. Apakah memang ini adalah sebuah cara dan motif, karena ada indikasi-indikasi penipuannya tuh Mbak. Karena ada ekonominya juga. Iya, yang saya dengar dia sejumlah uang. Betul, harus bayar iuran, kemudian mendapatkan Jabatan seragam tertentu atau dan seragam, jabatan, betul. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi psikologisnya dulu nih Mbak Linda, kita persempit dulu. Jika memang ini sebuah waham yang dialami oleh Raja Toto ini, sebenarnya apa sih indikasi awal yang bisa dikatakan seseorang mendapatkan atau terjangkit dari waham ini? Oke. Yang pasti yang satu adalah tentang si keyakinannya itu. Dia pasti akan bisa memberitahukan ke sekelilingnya apa yang dia yakini itu. Jadi misalnya kalau dia merasa dia adalah anak nabi misalnya, saya pernah dapat klien seperti itu, dia akan mengatakan bahwa dia adalah anak keberapanya Nabi Muhammad, memberitahukan ke sekelilingnya, orang-orang terdekatnya tentang apa yang dia yakini itu. Bahkan berusaha untuk meyakinkan juga orang-orang ke sekitarnya bahwa apa yang diyakini itu benar. Itu yang paling utama sih. Dan orang-orang sekitarnya juga akan tahu ini nggak benar kok, dia nggak seperti itu kok, nggak sesuai dengan kenyataan kok. Gitu. Nah, itu kan kalau misalkan orang sekitarnya, aduh nggak sesuai kenyataan. Tetapi faktanya, terutama kasus-kasus di Indonesia, banyak sekali pengalaman kita melihat dengan adanya misalkan mengaku-ngaku sebagai raja, guru spiritual, atau mungkin petinggi apapun itu, pengikutnya banyak loh Mbak Linda. Itu kenapa bisa sampai ratusan, bahkan mungkin sempat ada ribuan, itu bagaimana? Saya melihatnya ada berbagai macam faktor yang bisa melatar belakangi sih Mbak Sarah. Pertama saya akan lihat dari orangnya itu sendiri. Apakah memang dia adalah sosok yang punya kemampuan persuasi yang baik. Memang dia itu punya karisma. Jadi ketika dia menyampaikan apa yang dia yakini, orang-orang tuh merasa kayak tersihir dan percaya, oh iya bener ya apa yang dia yakini jangan-jangan betul. Itu bisa jadi salah satu faktor.
Bisa juga kita melihat dari faktor apa yang disampaikan. Kalau misalnya kita ngomongin soal hal-hal yang berbau-bau magis misalnya, atau yang masih budaya-budaya zaman dahulu, kita kadang-kadang untuk mendengar atau menerima hal itu sudah tidak lagi memikirkan ini logis atau nggak logis ya. Karena kita sudah percaya, oh iya memang jangan-jangan begitu. Karena ketika kita membicarakan hal-hal yang misalnya sifatnya magis, kita akan langsung percaya tanpa bisa memikirkan, Menyampingkan logika kita. Yes, menyampingkan logika tanpa berpikir ini betul atau tidak. Bisa juga dari faktor yang masyarakat itu sendiri sih Mbak. Saya melihat apakah memang masih mudah percaya dengan hal-hal yang magis atau yang memang lebih peka dengan latar belakang budayanya, atau juga soal penyebaran informasi, apakah mereka akses informasinya lebih mudah untuk mengecek ini benar atau enggak, kalau dimasukin logo-logo ini benar-benar seperti ini atau memang ini buat-buatan saja, itu juga bisa jadi pengaruh. Faktor sih. juga. Iya. Oke, Mbak Linda. Tadi kita masih membahas tentang waham. Waham untuk berkepanjangannya, kalau tidak diobati atau tidak ditreat, itu apa sih dampak krusialnya atau dampak paling fatalnya? Oke. Dampaknya sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang waham, jadi waham ini bisa jadi salah satu simptom gejala untuk berbagai gangguan psikologis yang lainnya, gangguan mental yang lainnya. Kalau yang sering dibahas tentang gangguan jiwa, misalnya, salah satu simptom utamanya adalah si waham ini, gitu ya. Kemudian yang tadi saya mau bahas juga adalah tentang berbagai jenis waham. Ini waham kebesaran adalah salah satu jenis waham saja, masih ada beberapa jenis waham lainnya. Kalau kita bilang atau kita bisa lihat ada orang yang percaya bahwa hidupnya itu terancam, ada orang-orang yang mengintainya, ada orang-orang yang mengikutinya. Dampaknya seperti apa kalau kita terus biarkan? Dia akan berusaha untuk melakukan hal apapun untuk melindungi dirinya. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun jadi nggak boleh kemana-mana karena dia saking takutnya dengan itu, dengan keyakinan yang dia punya sendiri. Jadi dampaknya bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya, juga bisa menyakiti dirinya, misalnya ketika dia merasa memang ada orang yang mau mengancam dia, kemudian dia harus kabur kemana, kemudian dia tiba-tiba menghilang, itu mungkin saja. Jadi memang sebaiknya kalau memang benar-benar waham, kemudian kita harus segera ditangani secepatnya. Kepada profesional tentunya. Mbak Linda, kalau misalnya kita lihat pemberitaan akan waham-waham ini sepertinya kan never ending, ada aja kayaknya ya di Indonesia ini. Apakah dengan adanya pemberitaan atau mungkin di blow up kasus seperti ini media bisa men-trigger bibit-bibit waham lainnya? Saya akan melihatnya lebih men-trigger ketika memang orang-orang yang punya waham itu, memang yang benar-benar punya waham, melihat bahwa oh ada teman saya yang juga sejenis bisa mengekspos, bisa memberitakan tentang dirinya gitu. Jadi dia mungkin akan lebih berani untuk kasih tahu juga, oh sebenarnya gue sama ini berpikirnya seperti ini loh. Jadi lebih seperti itu sih. Tapi untuk men-trigger jadi punya waham, saya kira enggak sih. Karena yang tadi saya bilang bahwa itu ada faktor-faktornya saja. Hanya mendengar mungkin membuat orang-orang yang punya waham menjadi lebih berani untuk menceritakan, tapi untuk menimbulkan waham atau misalnya menyebabkan waham muncul, enggak, tapi bibit-bibit itu ya yang sudah ada indikasinya. Tapi untuk misalkan ada yang sudah menjadi pengikutnya Mbak Linda, kan ini untuk para pengikut dari Keraton Agung Sejagat ini katanya akan diberikan pendampingan psikolog atau psikiater. Pendampingan seperti apa sih sebenarnya yang tepat untuk mereka-mereka yang menjadi pengikut ya, bukan mereka yang sebagai pemilik waham kebesaran itu sendiri? Untuk sebagai pengikutnya, saya melihatnya adalah dengan kejadian yang tertangkapnya si Raja dan Ratu ini, itu bisa menimbulkan kebingungan nih. Karena kan tadinya mereka percaya bahwa benar ini adalah Raja dan Ratu yang mereka yakini adalah Raja dan Ratu. Tiba-tiba ditangkap oleh polisi. Itu menimbulkan kebingungan pada mereka sehingga butuh pendampingan. Supaya mereka tidak sendiri dalam kebingungannya untuk tahu yang mana sih yang benar, yang mana sih yang salah. Apakah selama ini saya ditipu? Apakah selama ini saya benar tapi orang-orang ini yang salah? Butuh di situ tuh pendampingannya. Apa yang menjadi latar belakang mereka mengikuti juga bisa jadi hal yang bisa digali lebih lanjut. Ada masalah apakah misalnya, kemudian faktor-faktor lainnya, makanya butuh pendampingan psikologis. Yang pertama adalah menceritakan terlebih dahulu sih apa yang mereka rasakan setelah kejadian ini, kemudian dampaknya ke mereka tuh seperti apa. Mulai dari situ yang utama sih. Nah, Mbak Linda, mungkin untuk terakhir, untuk mencegah adanya pengikut-pengikut dari misalkan ada waham kebesaran atau jangan sampai terjerumus, apa yang harus kita sebagai masyarakat lakukan dari diri kita sendiri? Kalau untuk supaya terhindar dari berita-berita, saya nggak tahu, terlepas dari ini benar-benar waham atau misalnya ini hanyalah sebuah motif untuk melakukan penipuan, itu kita lepas dari situ. Yang menurut saya bisa dilakukan adalah pasti pembekalan kepada masyarakat, terutama untuk yang akses informasinya tidak secepat di kota-kota besar. Gitu. Ajarkan mereka bahwa
ada kejadian-kejadian seperti ini, kemudian yang harus dilakukan adalah memverifikasi terlebih dahulu apakah memang benar atau tidak benar, bisa bertanya kepada orang-orang sekelilingnya, apalagi jika mereka harus mengeluarkan dana, itu tentu harus bertanya dulu, berdiskusi, apakah benar nih kalau misalnya saya dapat mengeluarkan dana segini, kemudian akan bisa dapat segini, apakah itu masuk akal atau tidak. Dan harus berani juga, misalkan ada indikasi-indikasi waham, langsung ke psikolog atau ke psikiater untuk mendapatkan pertolongan dan juga penanganan. Terima kasih Mbak Linda sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia pada pagi hari ini.